Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya panggil anak-anak ataukah teman-teman? Mana yang enak? Barakallahu fik semuanya. Sehat semuanya? Sehat semuanya? Sudah sarapan belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk kita berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Apa yang kita rasakan dari semua nikmat-nikmat Allah itu tidak akan pernah lepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah. Kita harus apa? Bersyukur. Bersyukur. Kita harus tampil menjadi hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba-hamba yang kufur, ingkar terhadap nikmat Allah. Kalau kita semuanya pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah tambah nikmat tersebut. Dan itu janji Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dapat nikmat, ucapkan apa? Alhamdulillah. Jangan menjadi orang-orang yang lalai, ya, karena banyak tuh manusia ketika diberikan kenikmatan lupa dia untuk bersyukur kepada Allah, lupa dia untuk mengucapkan alhamdulillah. Padahal yang memberikan semua nikmat ini siapa? Siapa yang memberikan kita nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada kenikmatan yang kalian rasakan wahai para hambaku kecuali semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat nikmat sekali lagi harus disyukuri. Ucapkan alhamdulillah, kemudian gunakan nikmat tersebut dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba-hamba yang kufur, lalai untuk bersyukur terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya. Semoga solawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Sebelumnya Ustadz mau tanya nih, yang ikut ini umur berapa sekarang? Yang SD-nya umur berapa? Hah?
Hah? SMP udah balik semuanya? Tahu balik? Hah? Tahu balik? Hah? Udah umur berapa semua? Yang SD-nya umur berapa? Hah? Sudah balik semua? Angkat tangannya yang sudah balik. Yang SMA-nya jangan dulu. SMA-nya udah jelas sudah balik. Kalau ada yang belum balik perlu dipertanyakan. Yang SD-nya sudah balik semua. Angkat tangan yang sudah balik. Apa tanda-tandanya kalau sudah balik? Hah? Hah? Udah balik semuanya? Alhamdulillah. Yang SMA-nya umur berapa sekarang? Hah? Rata-rata 17. Alhamdulillah. Jadi ya, anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu untuk menjalani kehidupan di dunia, ada marahilnya, ada marhalahnya. Marhalah yang pertama, tahapan yang pertama adalah tahapan kehidupan di dalam perutnya ibu kita. Ya, itu yang pertama. Diciptakan dari setetes mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging. Kemudian dari waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, kita pun keluar dari perut dan rahim ibunya kita. Menjadi apa? Bayi. Ada yang pernah merasakan bayi di sini? Hah? Ada yang pernah menjadi bayi? Ada yang pernah menjadi bayi? Hah? Pernah kan? Janin, bayi. Kemudian setelah itu menjadi apa? Manusia dewasa. Sekarang kalian ini sedang menjalani kehidupan itu. Paham? Dari janin 9 bulan 10 hari kurang lebih, kemudian kita pun hadir di bumi Allah Subhanahu wa taala. Awalnya nangis nenen sama ibunya, kemudian setelah itu masuk TK, SD, SMP, jadi pemuda, gak terasa jadi pemuda. Nanti setelah itu dari proses muda itu menjadi apa lagi? Tua. Setelah itu apa? Meninggal. Paham? Iya. Dari janin, bayi menjadi pemuda, tua, yang berujung kepada apa? Kematian. Semua dari kita, siapapun, harus menjadikan ini semua pelajaran dalam kehidupannya kita, bahwa kita selama di dunia itu akan mengalami tahapan-tahapan kehidupan kita semuanya. Enggak seorang pun yang bakalan lepas dari itu, ada prosesnya. Sekarang kalian itu dalam puncak kehidupan kalian, syabab, masa muda. Maka seorang muslim, seorang muslimah enggak boleh salah arah, enggak boleh salah langkah di dalam menjalani kehidupan masa mudanya. Kelak kalau kita enggak manfaatkan sebaik-baiknya masa mudanya kita, nyesal kita. Ya. Jadi anak-anak sekalian, terkhusus yang SMA-nya, tolong diperhatikan baik-baik, bahwa hidup itu cuma sekali doang. Kalau kita enggak manfaatkan dengan maksimal masa muda tersebut, rugi kita. Makanya ada sebuah penggalan bait syair yang diucapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan bagaimana penyesalan mereka yang tidak memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Kata sang penyair ini, ya laita syababa yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Duhai sekiranya masa muda itu bisa kembali sehari saja, maka sungguh saya akan informasikan kepada mereka itu apa?
apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah tua. Misal, kenapa dulu nggak manfaatkan secara maksimal masa mudanya? Ya, enggak belajar bersungguh-sungguh, tidak beribadah secara maksimal. Padahal masa muda itu masa kuat-kuatnya kita. Ya, belum terkena kita yang namanya apa? Penyakit kolesterol. Ada di antara kalian yang abihnya, umihnya kena kolesterol? Hah? Yang kena diabetes, kok bisa lagi makan? Pengen makan yang enak-enak gak bisa lagi. Kenapa? Ada diabetes, ada kolesterol, ada asam urat, gak bisa lagi. Pengen beribadah sudah gak maksimal lagi. Kenapa? Udah loyo. Sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Coba ingat-ingat nasihat saya ini. Coba ingat-ingat ucapan saya ini, bahwa kalian nanti akan merasakan ketika sudah tua nanti, sudah tamat SMA, kerja, nikah, sudah punya anak, baru oh iya ya, betul kata Ustadz dulu. Nyesal. Ya, makanya betul-betul harus kita manfaatkan masa muda tersebut. Ya, harus dimanfaatkan masa muda tersebut. Jangan terlena. Jangan habiskan waktunya kita dengan sebuah kesia-siaan. Hati-hati. Paham ya? Bukan juga berarti oh kalau gitu nggak bisa santai-santai pergi refreshing sama abi umi. Bukan demikian. Ada waktunya semuanya. Belajar, kita belajar. Beribadah, kita beribadah. Pergi refreshing sama teman-teman, sama orang tua, silahkan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika seorang pemuda itu membuang percuma waktunya dalam kegiatan yang tidak memberikan kemanfaatan. Karena masa muda itu masa kuatnya kita. Karena masa muda itu adalah apa? Masa bergejolaknya hawa nafsunya kita. Kapan seorang pemuda mampu untuk meredam hawa nafsunya tersebut untuk dia arahkan dalam ketaatan kepada Allah, maka itu adalah pemuda-pemuda yang hebat. Jangan ikut arus, jangan ikut teman-temannya kita. Nanti akan kita sebutkan poin-poin yang seharusnya dilakukan oleh para pemuda. Jangan lihat temannya kita pergaulannya bebas, lihat temannya kita menghambur-hamburkan waktunya pada kegiatan yang tidak bermanfaat. Kita lihat, berpikir kita, alhamdulillah di hari ini kita saling mengingatkan semuanya, biar jadi pelajaran buat kita. Ya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, demikian pula muslimah, untuk membuang waktunya dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Makanya waktu itu akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat di padang mahsyar. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser, ya, tidak akan bergeser. La yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bisa bergerak kakinya, kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Satu dari 4 perkara ini kata Nabi apa? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, tentang usianya, kemana dia habiskan. Ditanya kita itu. Siapkan jawabannya kita. Akan ditanya kita tentang apa? Umurnya kita. Maka harus dimanfaatkan. Makanya Allah ingatkan kita lagi di dalam Al-Quran. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin. Demi masa. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Ustaz mau tanya, boleh enggak bersumpah dengan menyebut selain nama Allah? Boleh enggak? Hah? Ini
Allah bersumpah ini, wal asri, demi masa, demi waktu, bukan demi Allah. Hah? Berarti boleh dong bersumpah dengan menyebut nama selain nama Allah. Zakaria, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Ini wal asri, demi masa, demi waktu, boleh nggak? Hah? Hah? Abi mungkin nonton ini Zakaria. Zakaria, boleh nggak? Nggak boleh. Ini wal asri. Ada yang tahu? Bantu Zakaria. Masya Allah, tafadhol. Nggak boleh. Ini wal asr. Itu makhluk Allah, tapi Allah pakai sumpah ini. Wal asri. Siapa yang tahu dapat hadiah? Berdiri, berdiri. Sini, sini. Pakai mic. Ayo. Barakallah. Pakai itu, nggak apa-apa. Biar temannya dengerin. Namanya siapa? Oh, nggak ada. Pakai berarti sini, sini, sebelah sini. Bisa ya? Nama saya Jafar Sat. Nama saya Jafar Sat. Siap Sat. Dari kelas 11 Sat. Oh, asal dari Batam Sat, tapi tinggal di Depok. Karena kenapa waktu masa itu boleh Allah bersumpah dengan waktu masa, karena di perkara tersebut hanya Allah saja yang boleh bersumpah dengan waktu masa Sat. Hanya Allah saja yang boleh bersumpah Sat. Kayak wal ashr itu hanya Allah saja yang boleh bersumpah dengan, kalau makhluk tidak boleh Sat. Ja'far berhak untuk dapat hadiah. Ingatkan nanti ya, hadiahnya masih rahasia. Nanti besok dikasihkan insyaallah. Jadi kalau ada yang tanya, kok katanya nggak boleh sumpah dengan makhluk, tapi kok Allah bersumpah? Jawabannya tolong diperhatikan bahwa untuk makhluk diharamkan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Adapun Allah bebas. Allah mau bersumpah wal asr wal fajr, boleh bagi Allah. Kenapa? Karena semua perbuatan Allah itu enggak ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tentang perbuatan Allah, Allah enggak ditanya. Makhluklah itu yang enggak ditanya. Jadi boleh. Apapun yang dilakukan oleh Allah itu boleh bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan. Wal asr, demi masa, demi waktu. Ini kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, ini menunjukkan akan arti penting dari makhluk tersebut untuk diperhatikan. Wal asr, demi masa, demi waktu. Berarti apa? Kita selaku makhluk ciptaan Allah harus betul-betul memperhatikan tentang waktunya kita. Karena waktu itu, umur itu kalau sudah lewat tidak akan terulang lagi. Tidak akan terulang lagi. Makanya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Ini hukum asalnya kita. Bahwa manusia itu berada dalam khusr, berada dalam kerugian. Rugi kita semua. Kemudian Allah kecualikan illalladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amalan kebaikan. Maka semuanya, terkhusus para pemuda dan pemudi, hendaknya betul-betul memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hendaknya menjalani masa remajanya, masa mudanya dengan sebaik-baiknya. Karena datang kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para pemuda, untuk para pemudi, untuk para remaja-remaja yang mereka ketika di masa remajanya
masa mudahnya betul-betul mengekang hawa nafsunya untuk tetap taat, untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada keutamaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok, 7 golongan dari manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang di saat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak kebayang kengerian hari kiamat itu. Enggak kebayang. Ngeri. Ngeri sekali. Di saat itu pada hari kiamat matahari didekatkan sejarak berapa? Ada yang tahu? 1 mil. Berapa itu 1 mil? 1 mil itu sebanding dengan berapa? 1,65 kilometer. Itu 1 mil tuh. 1,65 kilometer. Itu 1 mil tuh. Kelak pada hari kiamat didekatkan matahari itu sejarak 1 mil. Jaraknya 1,65 kilometer. Sekarang ini jarak antara kita dengan matahari berapa? Konon menurut penelitian itu 149,5 juta kilometer. Anggaplah dibulatkan. Jadi berapa? 150 juta kilometer. Kalau di rumah, di kantor, di masjid, kita butuh apa? AC. Masih panas, tambah lagi kipas angin. Padahal jaraknya di saat itu berapa? 150 juta kilometer. Gak kebayang nantinya ketika matahari itu didekatkan sejarak berapa? 1 mil, 1,65 kilometer. Gak ada tempat bernaung. Namanya padang mahsyar. Dinamakan padang mahsyar. Kenapa? Karena gak ada naungan. Betul-betul tanah yang lapang. Berkumpul semua di saat itu. Berkumpul semua di saat itu. Manusia sejak awal penciptaan dari Adam alaihissalam sampai kepada umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergerak dan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya 4 perkara. Satu dari 4 perkara tersebut kata Nabi apa? An umrihi fima afnah. Tentang umurnya, tentang usianya, tentang waktunya, fima afnah. Kemana dia habiskan? Jadi mumpung kalian semuanya, ya para pemuda dan pemudi, mumpung kalian semuanya belum telat, belum terlambat, mumpung kalian berada di posisi sekarang ini, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan rela masa muda kalian terbuang percuma. Jangan habiskan masa mudanya kalian untuk kegiatan-kegiatan yang tidak mendatangkan kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Bayangkan kata Nabi, ya, tidak akan bergerak dan bergeser kedua kaki seorang hamba kecuali dia akan ditanya tentang apa? Umurnya. Kemana kita habiskan? Sejak kita balik, sudah akan dicatat itu semuanya itu. Amalan-amalan perbuatannya kita, amalan kebaikan ataukah keburukannya kita. Makanya untuk sekali lagi, untuk pemuda-pemudi yang betul-betul bisa bersabar menjalani masa mudanya dengan sebaik-baiknya, ada kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok dan golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang di saat itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Siapa itu? Syabun nasya'a fi ta'atillah. 1 dari 7 kelompok dan golongan manusia yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Syabun nasya'a fi ta'atillah. Seorang pemuda, seorang pemudi
yang dia tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian perhatikan semuanya. Nabi di dalam hadis ini tidak mengatakan waladun shagirun nasya'a fi taatillah, anak kecil yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Nabi enggak katakan waladun shagirun, enggak. Nabi juga enggak katakan apa? Syekhun kabirun, orang tua yang tumbuh berkembang di atas ketaatan kepada Allah. Tapi Nabi katakan apa? Syabun, pemuda. Kenapa Nabi katakan pemuda? Kenapa Nabi enggak katakan anak kecil? Kenapa Nabi enggak katakan orang tua yang mereka menghabiskan umurnya dalam ketaatan? Tapi Nabi khususkan apa? Syabun, pemuda. Kenapa? Pemuda yang disebutkan oleh Nabi SAW bukan anak kecil, bukan orang tua. Kata para ulama, karena rahasianya masa muda itu adalah masa bergejolaknya syahwat dan hawa nafsu. Paham? Kalau ada orang tua, kakek-kakek sudah umur 60, 70 tahun, rajin ke masjid, rajin ibadah, ya wajar, sudah mau mati. Paham nggak? Walaupun itu bagus tuh, bagus tuh. Ada kakek-kakek rajin ibadah, alhamdulillah, bagus. Tapi kan orang pikir, ya wajar. Istilah mereka, maaf, udah bau tanah, udah mau mati, wajar lah. Yang nggak wajar kalau ada sudah tua tapi nggak mau beribadah. Itu namanya apa? Tua keladi. Makin tua makin menjadi. Sudah tahu rambutnya memutih, gigihnya sudah pamit satu-satu, kulitnya sudah keriput, kok masih bermaksiat kepada Allah? Kok nggak mau sholat 5 waktu? Paham nggak? Hah? Kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek rajin ibadah, ya wajar, wajar. Paham ya? Walaupun satu sisi, alhamdulillah, kalau mereka itu diwafatkan dalam keadaan apa? Husnul khotimah, alhamdulillah. Kalau ada anak-anak, kenapa Nabi nggak katakan anak-anak? Kenapa? Karena mereka juga belum apa? Belum balik, masih kecil, belum ada syahwatnya. Taunya cuma nenen doang. Iya, tapi beda dengan pemuda. Potensi untuk bermaksiat ada. Paham ya? Kalau kakek-kakek sudah bongkok mau berbuat maksiat, orang ketawain. Gak tahu diri nih kakek-kakek. Tapi anak muda, mampu dia. Pergi naik gunung bisa. Iya. Berenang bisa, lari bisa. Potensi untuk melakukan kemaksiatan terbuka lebar. Apalagi ada duitnya. Paham jamaah? Paham semuanya? Ada. Dia sehat. Dia mau berbuat maksiat dimanapun bisa. Duitnya ada. Duitnya ada. Apalagi dia sudah punya usaha. Dia bisa berzina. Dia bisa minum minuman keras. Dia bisa judi dan lain sebagainya. Tapi karena takutnya dia kepada Allah, karena dia ingin surga Allah Subhanahu wa taala, dia kekang itu semuanya. Padahal teman-temannya ada yang judi, padahal rekan-rekannya yang lainnya ada yang berzina, naudzubillah, tapi dia tahan semua itu. Makanya kata para ulama, pantaslah para pemuda yang demikian sifatnya ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa ini. Maka apa? Beruntung untuk kalian semuanya yang bisa menjalani masa muda tersebut dengan sebaik-baiknya. Gak usah ikut-ikutan sama teman-teman yang lainnya yang mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Kita gak hebat, kita gak keren dengan perbuatan maksiatnya, kita enggak. Keren, cakep, ya, ganteng, itu didapatkan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemuda-pemuda dan pemudi yang hebat itu. Yang dia berhasil menundukkan hawa nafsunya, seruan gejolak syahwatnya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Terkhusus
yang SMA, putra-putrinya, ikhwan akhwatnya, tolong diperhatikan ini. Demikian pula kepada anak-anak yang masih SMP, perhatikan baik-baik semua. Paham ya? Ya. Maka berikut ya, kalian tulis semuanya wasiat-wasiat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah taala untuk para pemuda. Kata beliau, ayyuhasyab al-muwaffaq, wahai para pemuda yang semoga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, hadhihi wasaya ansahuka biha nasihatan muhibbin in akhadta biha kanat mujibatan linajatik wa sababan li falahik wa sa'adatik fid dunya wa ukhrak. Kata beliau, siapa ini? Syekh siapa namanya? Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah. Kalau ada yang umroh laki-lakinya bisa ketemu itu sama Syekh Abdul Razak nantinya di Masjid Nabawi. Beliau ngajar di situ setiap subuh harinya. Kata beliau, wahai para pemuda, ini adalah kutipan-kutipan nasihat yang aku nasihatkan kepada kalian sebagai bentuk cinta kepada kalian semuanya. Kalau kalian ambil nasihat ini, kalau kalian amalkan nasihat ini, maka insya Allah itu akan menjadi sebab yang akan menjadikan kamu selamat, akan menjadi sebab yang membahagiakan kamu di dunia dan di akhirat. Yang pertama, nasihat, wasiat, wejangan beliau yang pertama untuk para pemuda. Kata beliau, wa 'alaika ayyuhasyab an takuna muhafizan tamamal muhafazata ghala al-faraid al-islam wa wajibatid din wala siyamas shalah fa innas shalah ismatun laka minasyarr wa amanatun laka minal batil fa innas shalah ma'unatun 'alal khair. Diperhatikan. Yang pertama kata beliau, wahai para pemuda dan pemudi, hendaknya kalian betul-betul menjaga kewajiban-kewajiban agama ini. Perkara-perkara yang diwajibkan kepada kalian, jaga itu. Terkhusus apa? Salat 5 waktu. Ya. Ada yang enggak salat di sini, angkat tangannya, dapat hadiah. Ada yang enggak salat? Angkat tangannya, dapat hadiah. Salat semuanya. Kata beliau, wahai para pemuda dan pemudi, hendaknya kalian betul-betul memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan di dalam Islam, terkhusus apa? Salat. Salat itu yang paling utama. Amalan ibadah yang paling pertama dihisab pada hari kiamat apa? Salat. Ya, salat, bukan haji, bukan umroh, bukan jihad, bukan birrul walidain, bukan. Tapi amalan yang paling pertama dihisab, ditanya, diperiksa, dicek pada hari kiamat apa? Salat. Makanya apa? Perhatikan ini. Ya. Jangan lagi kita semuanya bermalas-malasan melakukan sholat 5 waktu. Ya, lakukan ini. Untuk laki-lakinya, jamaah laki-lakinya, sholat berjamaah, dijaga itu, karena pahalanya luar biasa. Paham? Coba angkat tangannya dulu. Yang enggak ikut sholat berjamaah tadi siapa? Tadi subuh. Angkat tangannya. Dia pikir tahu aja, gak apa-apa. Pikir tahu aja, gak apa-apa. Angkat tangannya. Tidak ada dusta di antara kita. Angkat tangannya. Jantan itu, gentle itu. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang SMP-nya semuanya sholat semua di masjid.
Siapa yang nggak sholat di masjid? Angkat tangannya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Angkat tangannya. Saya nggak lihat. Angkat tangannya, coba angkat tangannya. Angkat tangannya, jangan setengah-setengah. Itu jantan tuh. Angkat lagi. Makin banyak ini. Tadi nggak ada yang angkat. Coba perhatikan semuanya. Jadikan yang subuh hari tadi kita tertinggal sholat berjamaah sebagai pelajaran buat kita. Para jamaah itu, para ulama terdahulu itu bahkan ada diriwayatkan, beliau katakan sendiri, kata Al-Imam Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran rahimahullah, kata beliau, saya selama 60 tahun tidak pernah terluputkan dan tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Siapa itu? Siapa namanya? Al-A'mash, seorang ulama, ya, Sulaiman ibnu Mihran Abu Muhammad. Kata beliau, saya itu enggak pernah terluputkan, tertinggal dari takbiratul ihram bersama imam selama berapa? 60 tahun. La ilaha illallah. Artinya apa? Dia sholat berjamaah. Bukan cuma sholat berjamaah, dia enggak pernah menjadi masbuk. Selama berapa lama? 60 tahun. Kata beliau, ada lagi ulama yang lainnya, saya enggak pernah tertinggal dari sholat berjamaah bersama imam selama 40 tahun. Kecuali satu hari. Pernah satu hari saya tertinggal sholat berjamaah di hari kematian ibu saya. Mungkin dia sibuk mengurusi jenazah ibunya, akhirnya tertinggalkan dan terluputkan dari sholat berjamaah. La ilaha illallah. Ada para ulama yang mereka itu ketika tertinggal sholat berjamaah sedih, nangis. Beda dengan kita, enggak sholat berjamaah malah apa? Siapa tadi yang ketawa? Malah ketawa. Itulah kita. Iya. Waduh, kesiangan. Enggak ada beban. Enggak ada beban. Ketawa. Padahal dulu para jamaah, ulama itu sampai nangis. Orang-orang soleh itu kalau tertinggal sholat berjamaah, la ilaha. Maka mulai saat ini untuk semuanya jamaah laki-laki, jangan lagi tertinggal sholat berjamaah. Sholat tepat pada waktunya, jangan lagi diundur-undur. Bahwa sholat berjamaah itu tidak hanya kita kerjakan ketika kita di sekolah saja, enggak. Sama, Rob yang kita sembahi dengan sholatnya kita di masjid ini sama dengan apa? Rob yang kita sembah di masjid rumahnya kita, di perumahannya kita, sama. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Janji dari sekarang ya. Bangun subuh, kemudian apa? Sholat berjamaah di masjid. Untuk santriwatinya, pemudihnya, untuk anak-anak sekalian yang perempuan, bangun kalian. Kalau bisa sebelum sholat subuh dikumandangkan azan subuh, bangun kalian. Untuk apa? Sholat sunnah dulu. Sholat sunnah apa? Witir ataukah sholat sunnah, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat dulu. Ya, jangan molor-molor sholatnya. Jam 5:30, jam 6, la ilaha illallah. Gak boleh, gak boleh. Ya, makanya orang yang sholat saja itu disebutkan fawailul lil musallin. Celaka, merugi orang yang sholat. Itu orang yang sholat itu masih disifatkan dengan apa? Merugi. Siapa mereka? Siapa mereka? Apa kelanjutan ayatnya? Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya sahun. Apa artinya sahun? Lalai. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, termasuk dari hukum sahun mengulur-ngulur waktu pelaksanaan sholat. Hati-hati. Orang yang sholat saja kemudian dia ulur-ulur waktunya, dia tunda-tunda.
sudah masuk kumandangkan azan asar, wah masih lama kok waktunya. Jam 5, wah masih ada. Jam setengah 6, oh sebentar lagi. Nanti di injury time. Tahu injury time? Sudah mau di ujung-ujung, sudah mau masuk sholat maghrib, baru lari berwudu, Allahu Akbar, sekejap. Ya jamaah, gak boleh. Paham ya? Mulai dari sekarang titip pesan untuk semuanya, untuk kita semuanya, terkhusus para pemuda dan pemudinya, jaga sholat 5 waktunya kita. Kalau kita ingin hidupnya kita baik, mulai dari sholatnya kita. Terkhusus yang berada di hadapan saya sekarang ini, mulai dari sekarang kita terapkan di sekolahnya kita dulu ini. Iya, kalau sudah dikumandangkan azan, segera berwudu. Ada gurunya ataukah enggak yang awasi, tanamkan selalu bahwa kita hidup itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wudu, duduk. Kalau bisa ambil shaf yang paling depan. Ambil shaf yang paling depan. Ya, kita mulai sekarang dari sekolahnya kita ini. Salat zuhurnya kita tepat waktu, berwudu. Ketika dikumandangkan azan jangan ngobrol lagi dong. Ambil wudunya kita. Datang salat tahiyatul masjid. Dikumandangkan azan, salat sunnah, qabliyah, zuhur. Salat berjamaah, Allahu Akbar. Pingin baik, mulai dari salatnya kita. Dulu Ustadz juga demikian, sama dengan kalian sekolah. Ini saya ngomong cerita tahadduts anin nikmah. Dulu itu saya juga ketua OSIS. Iya, dari SD sampai SMA ketua kelas terus. Iya, alhamdulillah. Dulu ketua OSIS. Jadi sekaligus ketua kerukunan kemakmuran masjid. Jadi kami punya sekolah besar, ada masjidnya besar juga. Besar. Saya ketuanya di situ. Saya buat program apa? Untuk teman-teman semuanya datang ke sekolah terlebih dahulu untuk kami sholat duha. Sholat duha masing-masing. Setelah itu kami baca apa? Ambil kitab Riyadhus Shalihin. Gak usah disyarah, kami baca itu. Ya, sebelum bel berbunyi, sebelum pukul 7 masuk, kami semua standby, 5:30 sudah di masjid semuanya. Sholat duha, ada yang baca Al-Quran. Kemudian setelah itu kami buka halaqah. Ya masih sekolah dulu, SMA. Kemudian apa? Digilir teman-teman. Ya, hari Senin saya, besok Selasa teman yang lainnya, baca saja Riyadhus Shalihin. Enggak disyarah, enggak dijelaskan. Kami bukan ustadz, tapi minimal apa? Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami dengarkan. Setelah itu sudah bubar. Masuk ke kelas masing-masing. Alhamdulillah teman-teman ya yang aktif di masjid saat itu orangnya Masya Allah, ranking semua di kelasnya. Makanya nggak berani, kepala sekolah pun nggak berani ganggu gugat. Kenapa? Karena mereka tahu ya kita yang memakmurkan masjid itu luar biasa, jaga ibadah, dan alhamdulillah peringkat di sekolah pun nggak pernah lepas dari 3 besar. Itu yang harus kita lakukan. Jaga tuh. Sejak kecil kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian terapkan itu di sekolahnya kita. Sebelum dikumandangkan azan, kalau memang sudah keluar dari kelas, berwudu. Ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid, tunggu azan. Kalau belum dikumandangkan azan, zikir, baca Al-Quran, insya Allah. Ala bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa nanti enak. Awalnya saja setan itu pengennya kita malas terus. Setan itu pengennya kita malas terus. Ya, nunda ibadah aja kita. Tapi mulai sekarang setelah mendengarkan ceramah dan nasihat, berubah kita. Seorang muslim itu harus ada perubahan dalam kebaikannya. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, itu yang pertama wasiat untuk menjaga ibadah yang diwajibkan. Ya. Kemudian kata beliau, wa 'alaika ayyuhasyab an takuna muaddiyan huquqal ibad allati aujabaha Allahu 'alaika wa a'dhamuha haqqul abawain fa innahu haqqun 'azimun wajibun jasimun. Untuk kalian wahai para pemuda, hendaknya betul-betul menunaikan hak-hak
para hamba yang lainnya. Tadi ibadah itu berkaitan dengan apa? Penunaian hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ibadah itu ada kaitannya antara hamba dengan Allah. Kita beribadah, sholat, puasa, zakat, itu semuanya kaitannya dengan Allah. Satu, jaga itu. Yang kedua, nasihat beliau, jaga hubungan kita dengan sesama makhluk. Tunaikan kewajiban kita kepada sesama makhluk. Terlebih khusus kata beliau, tunaikan kewajiban kita kepada kedua orang tuanya kita. Ibu, bapak kandungnya kita. Jangan menjadi anak-anak yang durhaka. Demi Allah, tidak akan berhasil. Demi Allah, tidak akan bahagia. Demi Allah, tidak akan selamat di dunia dan akhirat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nasihat untuk semuanya, terkhusus para pemuda dan pemudi, untuk anak-anak sekalian yang SMP dan SMA-nya, jangan coba-coba untuk menggores dan menyakiti hati kedua orang tuanya kita. Demi Allah, kebaikan apapun yang kita lakukan tidak akan sanggup untuk membalas kebaikan mereka berdua, ibu dan bapaknya kita. Kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa sekolah, kita bisa makan, kita bisa pakai pakaian seragam sekolahnya kita, itu tidak pernah lepas dengan sebab perjuangan kedua orang tuanya kita. Apakah demikian cara kita untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya kita? Ingat-ingat, tadi kita sudah sampaikan bahwa marhala yang pertama dalam kehidupannya kita apa? Di perutnya ibu kita. Di perutnya ibu kita. Ibunya kita kalau sudah 7 bulan, 8 bulan, tidurnya cuma satu gaya. Apa itu? Gaya telentang. Gak bisa lagi tidur ke kiri, ke kanan. Kenapa? Karena ada kita di dalam perutnya. Ingin memastikan bahwa kita itu dalam keadaan baik-baik saja dalam perutnya. Subhanallah. Belum lagi setelah melahirkan, bukan selesai masalah. Setelah melahirkan, ibunya kita apa? Susuin kita, pasang popoknya kita. Tengah malam kita kehausan, bangun ibunya kita, bangun, ganti popoknya kita, bersihkan kotorannya kita, BAB-nya kita. La ilaha illallah. Kemudian kita besar, remaja, kita lawan orang tuanya kita. Kita keraskan suaranya kita kepada orang tuanya kita. La ilaha illallah. Ini bukan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan gak jarang di antara kita ada yang sampai dengan teganya membuat nangis kedua orang tuanya, terkhusus ibunya. La ilaha illallah. Demi Allah, enggak akan beruntung kita, enggak akan berhasil kita, enggak akan berbahagia kita kalau kita durhaka kepada kedua orang tuanya kita, terkhusus ibunya kita. Hati-hati, selama ibunya kita masih ada, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak kalau mereka sudah meninggal dunia, sedih kita, gak ada lagi pengganti orang tuanya gitu, gak ada lagi. Kalau teman bisa dicari, teman banyak, tapi orang tuanya kita, ibunya kita, mau cari kemana kita? Maka mumpung kepada kalian semuanya yang orang tuanya masih lengkap, ibu bapak masih ada, berbuat baik pada mereka. Jangan coba-coba sakiti hati mereka, terkhusus siapa? Ibunya kita. Pulang di rumah nanti minta maaf. Kalau kita pernah membuat kesal hati ibunya kita, terkhusus, dan bapaknya, kita minta maaf. Minta maaf. Tidak ada kebaikan kepada anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya pernah tuh Nabi SAW kedatangan seorang pemuda. Beliau mengatakan, ya Rasulullah,
Man ahaqqun nas bihusni sahabati. Wahai Rasul, siapa sih manusia yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibu kamu. Thumma man, kemudian siapa lagi? Thumma ummuk, kemudian ibu kamu. Thumma man, siapa lagi wahai Rasul? Thumma ummuk, ibu kamu. Thumma man, thumma abuk. 3 kali. Kata pemuda ini, siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ibu kamu, ibu kamu, ibu kamu, kemudian bapak kamu. Subhanallah. Ya. Pernah juga ada sebuah kejadian. Ada seorang lelaki soleh, anak muda soleh dari negeri Yaman. Negeri Yaman. Dia bawa ibunya yang sudah tua renta, sudah tua sekali. Dia bawa pergi naik haji. Jarak Yaman dengan Arab Saudi itu sekarang, kalau naik bus itu sekitar 20 jam. Jalannya lurus. Dulu nggak ada bus, nggak ada pesawat. Yang ada cuma apa? Himar, keledai, ataukah unta. Dibawa ibunya berkendaraan dengan menunggangi hewan tunggangan. Sampai di Masjidil Haram, dia gendong ibunya untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Dia gendong ini ibunya ini. Oh, ibunya udah tua. Ada yang pernah umroh? Capek itu. Bawa diri sendiri aja capek kita, kelilingi Ka'bah 7 kali. 1, 2, sampai 7 kali. Selesai dia tawaf dengan posisi menggendong ibunya. Kemudian sang pemuda soleh dari negeri Yaman ini kemudian melihat sosok sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia datang, dia jumpai Abdullah ibnu Umar setelah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dia mengatakan, wahai Abdullah ibnu Umar, tidakkah kamu melihat bagaimana payahnya saya, susahnya saya untuk tawaf menggendong ibu saya ini? Apakah amalan perbuatan yang saya lakukan ini sudah bisa membalas kebaikan yang telah dilakukan oleh ibu saya kepada saya? Dia pikir ini amalan sudah luar biasa. Bawa ibunya dari negeri Yaman sampai ke Mekah. Belum lagi sampai ke Mekah, langsung lanjut lagi dia apa? Enggak selesai. Lanjut lagi dia mengelilingi Ka'bah 7 kali. Capeknya luar biasa. Katanya, apakah semua yang saya lakukan ini sudah membayar lunas dari jasa-jasa yang telah dilakukan oleh ibu saya? Coba perhatikan ucapan siapa? Abdullah ibnu Umar. Kata beliau, la wallah walau bitulqatin wahidah. Tidak, belum bisa. Belum bisa dengan apa yang kamu lakukan itu, belum bisa membalas kebaikan ibu kamu, walaupun untuk membalas 1 tarikan nafas dia ketika melahirkan kamu. Subhanallah. Iya. Ibu itu ummihnya kita, ketika melahirkan kita itu nyawa taruhannya. Berapa banyak ibu-ibu itu, mama-mama, emak-emak, ketika lahirkan anaknya meninggal. Perjuangan. Makanya kata Abdullah ibnu Umar, belum bisa. Apa yang kamu lakukan itu, yang kamu kira itu amalan yang sudah besar, belum bisa membalas kebaikan jasa ibu kamu, walaupun untuk membalas apa? 1 tarikan nafas ketika dia melahirkan kamu. Kan perempuan itu kalau melahirkan apa? Tarik nafas, keluarkan. Itu namanya ngedan. Ya, katanya untuk membalas 1 tarikan nafas ibu kamu saja untuk melahirkan kamu itu belum bisa. Maka nasihat untuk semua, pulang rumah nanti minta maaf sama abi dengan umi. Jangan lagi terulang untuk kita menggores hati orang tuanya kita. Apa yang diperintahkan oleh ibu bapaknya kita, terkhusus ummihnya kita, ibunya kita, lakukan. Jangan merasa berat. Alhamdulillah, bahkan anak yang soleh dan soleha itu sebelum diperintah oleh ibunya dia sudah bisa membaca keadaan. Oh, ibu saya perlu ini, tawarkan. Ya, jangan kemudian kita menjadi anak-anak yang tidak tahu diri,
untuk membalas kebaikan orang lain. Di dalam Islam itu disebutkan apa? La yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan terkategorikan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah sampai dia mampu berterima kasih atas kebaikan yang dilakukan manusia kepadanya. Orang yang paling banyak jasanya kepada kita siapa? Orang tuanya kita, ibu bapaknya kita. Maka sekali lagi, mari semua menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Minta restunya orang tua. Kalau orang tua kita sudah senang sama kita, kalau orang tua kita sudah ridho dengan kita, kalau orang tuanya kita selalu berdoa untuk kita, Masya Allah, itu salah satu sebab keberhasilan dunia dan akhiratnya kita. Jangan pernah sakiti hati orang tua. Pergunakan waktu untuk berbakti kepadanya, mumpung mereka masih hidup. Untuk kita-kita yang mungkin orang tuanya, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, bukan berarti putus baktinya kita kepada mereka. Cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal gimana? Doakan selalu ibu bapaknya kita. Doakan mereka, ya Allah, ampuni ayah saya. Ya Allah, ampuni ibu saya. Ya Allah, masukkan ibu saya dalam surgamu. Ya Allah, kumpulkan kelak aku bersama ibuku, aku bersama bapakku dalam surgamu. Doakan. Sedekah, ada duit 10.000, 20.000, sedekahkan. Ya Allah, ini untuk abi saya. Ya Allah, ini untuk ummi saya, sedekah. Itu anak-anak yang soleh dan soleh. Ya, jadi jaga hubungan baik dengan Allah dengan memperhatikan ibadahnya kita. Kemudian jaga hubungan baik kita dengan manusia yang lainnya, terkhusus kepada siapa? Kedua orang tuanya kita. Kemudian kata beliau, ya, wa alaika ayyuhas syab an ta'mal fi ayyamik wa layalik ala tahsini nafsik bi dzikrillahi azza wa jalla. Wa an takuna muwadhiban ala al-adhkar al-muwadhifah ala fis sabah wal masa wa adabari salawat wad dukhul wal khuruj wal rukub wa nahwi dzalik. Katanya, untuk kalian semua wahai para pemuda, hendaknya kalian di hari-hari kalian, di pagi harinya, malam harinya, betul-betul menjaga diri kalian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting ini. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu zikir yang muqayyad maupun zikir yang mutlak. Zikir-zikir setelah sholat, jangan habis sholat langsung berhamburan. Gak boleh. Zikir dong. Sholat 5 waktu, zikir dulu, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir seperti yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah zikir yang bersifat mutlak dimanapun kita berada. Ya, kalian di kelas belum datang guru, zikir, zikir. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Di jalanan jangan bengong, jangan melamun, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga zikir pagi dan sore. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir, mengingat Allah, hati itu bakalan menjadi apa? Tenang. Kalau kita selama ini sering galau, sering cemas, sering dihantui dengan sesuatu yang tidak pasti, bisa jadi sebabnya karena kita apa? Kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering dihantui dengan ketakutan, dengan perkara yang belum tentu bisa terjadi. Semuanya kita ini. Makanya apa? Jaga dirinya kita dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata beliau, fa inna dzikrallah azza wa jalla ismatun minasyaitan. Karena zikir kepada Allah itu adalah apa? Perlindungan diri kita dari syaitan. Ya. Kemudian wa alaika ayyuhas syab ayakuna laka wirdun yaumi ma'a kitabillah liyatma'inna qalbak. Untuk kalian wahai para pemuda dan pemudi,
hendaknya kalian memiliki waktu yang rutin untuk membaca Al-Quranul Karim. Ini juga bahwa membaca Al-Quran, anak-anak sekalian, wahai para pemuda dan pemudi, bukan cuman ketika kita berada di sekolahnya kita, bukan ketika kita berada di pesantrennya kita. Bahwa membaca Al-Quran tidak hanya kita lakukan di masjid, tidak. Paham? Jangan cuman baca Qurannya di masjid doang, di sekolah doang. Tiba di rumah goodbye, HP aja terus, ya, main aja terus, gak boleh. Mulai dari sekarang harus punya wirdud, kebiasaan. Setelah sholat subuh, ya, saya baca Al-Quran 1 halaman, 2 halaman. Nanti maghrib dengan isya baca Quran lagi sedikit. Yang penting istimror, continue, dan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi SAW apa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang continue, istiqomah, terus menerus dilakukan oleh hamba itu walaupun jumlahnya sedikit. Baca Qurannya setiap hari cuma 2 lembar doang, gak apa-apa. Daripada baca Al-Quran 1 halaman, 1 juz 1 hari, libur 1 bulan. Baca setengah juz, libur 2 bulan. Ini lebih bagus apa? Sedikit tapi continue, ya. Jadi dibiasakan itu, dibiasakan. Nanti kalau sudah terbiasa akan terkondisikan, ya. Jadi punya azam. Saya harus baca Al-Quran setiap hari. Harus ada azam, harus ada tekad, ya. Harus ada apa? Tekad. Gimana hatinya kita bisa tersirami kalau kita nggak pernah baca Al-Quran? Makanya setan sering menjadi temannya kita. Kenapa? Karena kita lalai. Karena apa? Kita jarang membaca Al-Quranul Karim. Makanya setan banyak mengganggu dan menggoda kita. Tapi coba orang yang rajin berzikir kepada Allah, rajin membaca Al-Quran, maka setan pun akan, ya, takut kepadanya. Kemudian wa alaika ayyuhasyab an takuna harisan ala murafaqatil akhyar wa musahabatil abrar. Bagi kalian wahai para pemuda dan pemudi, hendaknya memilih teman-teman yang baik. Itu nasihat untuk kita semuanya. Untuk para pemuda dan pemudi, untuk selektif di dalam memilih teman pergaulan. Pilih teman-teman yang baik, karena nggak semua itu teman baik. Ada juga teman yang jelek, yang ngajak kita ke dalam kelalaian, yang ngajak kita ke dalam kemaksiatan, yang ngajak kita ke dalam kedurhakaan. Pilih teman yang baik. Makanya Nabi mengatakan apa? Apa kata Nabi SAW? Addi al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum liman yukhalil. Seseorang itu bergantung temannya, maka hendaknya kalian selektif di dalam memilih teman. Kalau ada teman yang selalu ngajak kita untuk tidak sholat, jauhi dia. Kalau ada teman yang sering gosipin orang, ceritain orang lain, bongkar aibnya orang lain, gosip-gosip, tinggalkan dia. Itu bukan teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang selalu akan meningkatkan imannya kita. Teman yang baik adalah teman yang bisa ngangkat dan pegang tangannya kita ketika kita lalai. Tanya, kok antum gak pernah lagi baca Al-Quran? Kok antum gak pernah lagi nongol sholat berjamaah? Itu teman yang bagus. Teman yang memperhatikan kebaikannya kita. Bukan teman yang semakin melupakan kita, melalaikan kita kepada Allah dan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu, ya. Berapa poin tadi? Ada 6. Dibaca, diulang-ulang, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik untuk kita mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Wa akhirud da'wana. Ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau bertanya enggak? Satu pertanyaan. Karena Ustadz ada kegiatan lagi. Ada satu pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Ataukah Ustadz yang bertanya? Pilih mana? Ini mana?
Ada yang mau bertanya? Siapa yang mau ditanya? Dapat hadiah. Tadi satu Ja'far, sudah, nanti hadiah ada insya Allah, minyak wangi. Siapa lagi yang mau ditanya? Angkat tangannya. Siapa yang mau ditanya? Angkat tangannya. Hah? Coba sebutkan dua wasiat yang telah kita sampaikan tadi. Selalu berzikir, Masya Allah. Yang kedua, mencari teman yang baik. Barakallahu fiik. Besok dapat hadiahnya sama Ja'far insyaallah. Barakallahu fiik. Sampai sini dulu ya. Jazakumullah khairan semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.